apapun bisa disalahgunakan selama kemudian pengawasan maupun kesadaran penerima. Ya. Gitu. Ini juga seharusnya menyadarkan semua pihak. Misalnya dijelaskan nggak misalnya dari PPATK dari rekening yang tidak wajar yang kemudian lari kepada judi online ini, berapa persen yang dari temuan 2% dari penerima bansos itu, gitu. Itu kan juga tidak dijelaskan oleh PPATK kan? Iya. Di berita yang kita baca ini memang nggak secara detail sih, Mas. Iya. Kalau pelaku itu individu ya dia pasti tahu lah dan dalam sadar. kondisi yang sadar gitu ya. Gitu loh. Kalau ini jaringan ya bisa jadi. Ya, itu bisa kita indikasikan dengan kemana. Sudah beberapa kali persidangan nama Pak Budi Ari ini disebutkan, sampai saat ini masih belum ada respon dari penegak hukum untuk memanggil, sekedar hanya memberikan keterangan, ya. Pemanggilan untuk mengkonfirmasi apa yang kemudian disampaikan di persidangan. Kondisinya orang yang tersangka ini mengklaim perintahnya dari Pak Budi Ari gitu, dari sepihak sih memang. Iya. Kita juga nggak bisa langsung menghakimi Pak Budi Ari pasti terlibat juga kan sebelum dia dipanggil. Betul. Nah. Peminatnya mereka yang memang berharap bisa kaya mendadak ya. Gitu loh. Artinya mereka yang pada dasarnya serba kekurangan gitu loh. Gitu loh. Tapi yang kemudian harus kita menjadi sorotan adalah para pelaku judi online ini tuh, mereka punya pekerjaan nggak? Apalagi judi online ini juga dibuat seolah-olah itu permainan biasa. Ya kayak game, ya kan? Kayak game ya. gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara The Respond di channel Garda Republik Indonesia. Bersama saya Cak Klis, ditemenin oleh rekan saya Mas Faiz Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Mas, hari ini kita akan bicarain berita yang lagi rame nih. Kemarin tuh saya baca berita terkait ada temuan dari Kementerian Sosial bahwasanya sebanyak 571.410 rekening penerima bansos. Artinya ini setengah juta lebih. 500 terindikasi terkait dengan judi online. 2% ya? Iya, 2% dari total penerima bansos di Indonesia ini ada 28,4 juta. Ini setengah jutanya ini terindikasi. Ini berita ini saya bacanya ya kaget itu. Gimana Mas? Kaget atau hal yang biasa atau gimana? Ini BLT bansos hubungannya dengan judi online ini. Ya sebenarnya berita ini kan menyadarkan kita ya bahwa apapun bisa disalahgunakan selama kemudian pengawasan maupun kesadaran penerima. Ya. Gitu. Ini juga seharusnya menyadarkan semua pihak bahwa penggunaan data ini, penemuan data ini harus kemudian dievaluasi bahwa efektifkah misalnya bantuan bansos ini yang dalam bentuk bantuan langsung tunai ini yang berupa dana tunai yang disalurkan itu memberikan efek ke masyarakat gitu ya. Itu yang mungkin bisa kita gali lebih dalam terkait dengan itu. Tapi ya ini temuan bagus yang kemudian bisa menjadi evaluasi kita bersama. Jadi ada kemungkinan nggak tepat sasaran juga kali Mas ya? Bisa jadi. Bisa jadi juga pendampingan terhadap penerima bansosnya juga. Iya. Dan ini kan temuan ini kan berarti kan dari rekening ya, dari rekening yang dimiliki oleh
PPATK ketika mereka membongkar kasus-kasus judi online ini, ya, atau transaksi-transaksi yang tidak wajar, kemudian mereka kumpulkan, terus ada kemudian data rekening transaksi penerima bantuan langsung tunai ini, BLT ini, kemudian mereka padu badankan, ya. Nah, sebenarnya penerima bantuan langsung tunai ini tidak semua mereka punya rekening, gitu ya. Artinya bisa jadi bisa lebih besar dari ini temuannya, itu terkait dengan misalnya dijelaskan nggak misalnya dari PPATK dari rekening yang tidak wajar yang kemudian lari kepada judi online ini, berapa persen yang dari temuan 2% dari penerima bansos itu, gitu. Itu kan juga tidak dijelaskan oleh PPATK kan? Iya. Di berita yang kita baca ini memang nggak secara detail sih, Mas. Iya. Di sini juga penerima bansos itu jenis bansos kan juga banyak tuh. Dia tuh di yang PKH lah atau BSU atau EIP juga belum detail. Makanya di berita yang aku baca kemarin sih ini baru temuan awal dan akan dievaluasi. Kan ketika evaluasinya itu nanti langsung yang terlibat judi itu misalkan langsung dicabut, itu kayaknya juga nggak fair juga. Ada yang kan karena terkait kebocoran data dan sebagainya kemarin itu, Mas, itu kan bisa juga NIK-nya dipakai orang. Nah, kan kasihan juga kan, udah miskin dapat BLT, datanya dicuri orang, terus nggak dapat BLT lagi. Kasihan banget nih kalau sampai itu terjadi. Iya. Dan itu kan per keluarga ya. Artinya yang dirugikan bukan cuman mereka yang menyalahgunakan benar itu juga. Gitu ya. Artinya keluarganya juga, gitu loh ya, anaknya ya, istrinya gitu loh. Itu. Jadi walaupun misalnya nih si A bener nih dia terbukti menyalahgunakan BLT untuk judi online langsung dicabut. Ini yang rugi ya cuman si A aja, tapi anak istrinya juga terdampak ya. Jadi harus ada solusi yang lebih ini lagi ya, komprehensif lagi lah untuk menangani hal kayak gini ya. Oke, dari berita-berita ini kita coba ini juga, Mas, baca-baca juga komentar atau pendapat dari netizen juga nih. Nah, ini yang di berita ini atas nama Ricky Liwijaya. Komentarnya, makanya cek di lapangan siapa yang pantas dapat atau yang hanya mengaku-ngaku. Jangan-jangan ini ada permainan. Ini maksudnya mungkin siapa yang berhak, terus atau jangan-jangan mengaku-ngaku berhak gitu. Gimana, Mas, menurutnya, Mas? Pendapatnya, Mas? Sebenarnya terkait data penerima bansos ini kan juga sudah dari periode lalu ya, menjadi concern itu loh. Kemensos sebagai penyalur dari dana bantuan ini selalu saja terkena isu terkait dengan data ini, gitu ya. Sudahkah misalnya diverifikasi secara berkala misalnya per tahunkah gitu loh, atau per semesterkah gitu loh, pemadu padanan data penerima manfaat ini dengan misalnya dengan Disdukcapil misalnya, ya, dengan Kemendagri, bahwa Kemendagri itu kan yang punya struktur sampai bawah kan, ya, dari sampai gubernur, bupati, sampai camat, kepala desa, lurah, ya. Nah itu yang yang sampai saat ini belum selesai oleh Kemensos gitu loh. Tapi ya kita apresiasi apa yang kemudian diungkap temuan ini, tapi juga kita berharap tidak sampai di sini. Oke. Berarti kalau komentarnya tadi cek di lapangan, kalau Pak Menteri sendiri yang harus ngecek lapangan nggak mungkin, Mas, ya? Ya, memang harus ada kerjasama lah. Nah, itu kan infrastrukturnya udah jalan sebenarnya ya. Betul. Bukan nggak dicek di lapangan, cuma mungkin lebih harus ada usaha lebih supaya lebih tepat sasaran mungkin, maksudnya. Terus ini lagi ada pertanyaan ini, Mas. Komentar nih. Mental, Pak, bukan iseng, bukan kebiasaan. Oh, ini terkait Gus Ipul tadi sebagai Kementerian Sosial, dia masih mempertanyakan nih kenapa banyak banget orang yang terindikasi ikut judol ini. Pak Menteri masih belum tahu motif dibaliknya, ini karena iseng aja atau gimana? Makanya pertanyaannya ini bukan iseng, Pak, ini memang mentalnya kayak gitu. Iya.
Coba dilihat di berita itu kan coba klik bro. dijelaskan bahwa komentar dari Gus Ipul di bawah. Coba Ctrl F iseng. Itu tuh. Nah itu kan dia. Ya, Gus Ipul ngomong nih, kita ingin tahu lebih jauh apakah ini ketidaktahuan atau sebagian dari jaringan, apakah ini iseng atau memang kebiasaan habit? Iya, saya kira Gus Ipul dengan komentar apakah ini ketidaktahuan, ya rasa-rasanya terlalu terlalu menyederhanakan ya, bahwa kita yakin bahwa kalau pelaku itu individu ya dia pasti tahu lah dan dalam sadar. Kondisi yang sadar gitu ya. Gitu loh. Kalau ini jaringan ya bisa jadi. Ya, itu bisa kita indikasikan dengan kemana arah dari itu kan PPATK juga kan ketika dia menelusuri rekening yang tidak wajar gitu loh dari jumlahnya, terus itu kan kemana arahnya gitu ya, sampai ribuan atau puluhan ribu rekening distorkan ke dalam satu rekening itu kan kemudian bisa dilihat itu ya. Tapi ya ini memang tanggapan yang masih sangat mentah yang kemudian harus disampaikan oleh Gus Ipul ya ketika menyampaikan informasi ini. Atau mungkin maksud ketidaktahuan ini mungkin atau dia nggak tahu kalau NIK-nya dipakai orang lain. Oh ya. Mungkin ya. Dipakai orang lain untuk dijadiin judol ya. Bisa jadi. Tapi nggak tahu kan kita. Yang tahu hanya Pak Menteri. Maksudnya apa ya? Oke, yuk kita lanjut ke ini nih. Oke. Komentar ketiga nih, Mas. Ini malah melebar ke Pak Menteri Budi Ari nih, mantan Menteri Kominfo yang sekarang menjadi Menteri Koperasi nih. Komentarnya Budi Ari sudah sering disampaikan keterkaitannya dengan judi. Masih bebas dan menjabat. Konoha seperti tidak ada presiden dan aparat hukumnya. Nah ini terkait, kemarin juga ada berita ini Mas, nama Pak Menteri Budi Ari ini disebut lagi nih terkait di persidangan terkait kasus judi online ini. Iya. Ya itu yang mungkin masyarakat menunggu ya, bahwa kasus ini kok sudah sekian lama, sudah beberapa kali persidangan nama Pak Budi Ari ini disebutkan, sampai saat ini masih belum ada respon dari penegak hukum untuk sekedar hanya memberikan keterangan, pemanggilan untuk mengkonfirmasi apa yang kemudian disampaikan di persidangan. Yaitu jadi concern kenapa kemudian soal judul ini dikaitkan lagi ke Pak Menteri Budi Ari ini terkait dengan keterkaitannya dengan judi online. Gitu loh. Oke, jadi masyarakat berkomentar kayak gini ya mungkin karena itu tadi ya, udah banyak sebut namanya tapi nggak pernah dipanggil untuk dimintain keterangan atau apa gitu. Walaupun kemarin juga saya baca beritanya itu memang kondisinya orang yang tersangka ini mengklaim perintahnya dari Pak Budi Ari gitu, baru sepihak sih memang. Kita juga nggak bisa langsung menghakimi Pak Budi Ari pasti terlibat juga kan sebelum dia dipanggil. Betul. Nah, cuma ini masyarakat ini komentarnya kayak gini karena itu tadi Pak Ari harusnya dipanggil lah biar jelas gitu mungkin. Lanjut ke komentar netizen yang lainnya nih Mas. Ini netizen menyebut tidak butuh bansos ini atas nama WIDNS. Berarti nggak butuh bansos sebenarnya, buktinya bukan buat kebutuhan sehari-hari. Jadi dia mungkin berpikir kalau orang bermain judi online itu ya berarti dia orang yang mampu yang nggak butuh bansos sebenarnya. Bener nggak Mas? Kayak gitu Mas? Atau mungkin justru orang-orang yang miskin ini yang sangat tertarik main judi karena
dia bermimpi dalam sehari bisa kaya mendadak ya, bisa jadi kali ya. Iya, sekali lagi memang ini kan judi online ini tidak jauh peminatnya mereka yang memang berharap bisa Kaya mendadak ya. Iya. Gitu loh. Artinya mereka yang pada dasarnya serba kekurangan gitu loh. Gitu loh. Tapi yang kemudian harus kita menjadi sorotan adalah para pelaku judi online ini, gitu, mereka punya pekerjaan nggak? Oke. Gitu. Kalau kita lihat beberapa periode lalu kita disuguhkan bagaimana bursa-bursa kerja diserbu oleh para pencari kerja, gitu ya. Artinya memang kita ini sedang krisis lapangan pekerjaan, gitu ya. Belum lagi banyak perusahaan-perusahaan besar yang juga harus gulung tikar, gitu loh. PHK. Ini harusnya jadi concern pemerintah, bagaimana penanggulangan terkait dengan penyakit masyarakat ini, dalam hal ini judi online ini, juga kemudian bisa diselesaikan secara holistik, gitu ya. Oke. Gitu. Orang kemudian nggak ketika nganggur ini apa saja yang kemudian dia ingin lakukan ya dilakukan, gitu ya. Iya, benar. Gitu. Ada bantuan bansos bisa jadi modal untuk judo ya dia pakai, gitu ya. Iya. Padahal dia harus berpikir bagaimana dia makan besok, keluarganya bagaimana, anak-anaknya bagaimana, sekolah, gitu loh. Itu memang harapan kita untuk bisa memberikan pembinaan itu juga harus diselaraskan dengan solusi di masyarakat itu. Oke, jadi salah satu solusinya itu ya dengan pemberian pekerjaan, Mas ya. Iya. Karena dengan orang itu sibuk bekerja, jadi nggak ada waktu buat main judol lah, kira-kira gitu. Kira-kira itu. Dan kalau orang nganggur, biasanya uang bansos pun yang cuma sedikit dia masukin dengan mimpi besoknya dia kaya, gitu, kira-kira gitu. Kalau kita kasih kesibukan dengan pekerjaan yang produktif, maka dia secara nggak langsung akan nggak ada waktu lah. Oke, itu juga masuk akal sih menurut saya. Jadi menanggulangi penyakit masyarakat terkait judi dengan memberikannya pekerjaan. Iya, menarik gitu, Mas. Kita lanjut ke komentar selanjutnya, Mas. Komentar netizen nih. Oke, sebenarnya ini hampir mirip nih komentarnya ini dengan yang tadi terkait sasaran penerima. Ini Prizaldi Gunawan, kirim ke ibu rumah tangga saja katanya. Ini maksudnya apa, ke rekening ibunya karena kebanyakan judol itu bapaknya, atau gimana nih maksudnya ini? Kalau kayak gaji atau apa kan masuk ke rekening istri kan lebih aman kan? Iya. Mungkin maksudnya itu, Mas. Atau gimana, Mas? Ya, pendapat lain mungkin. Ini coba netizen ini coba menganalogikan ke sana ya, bahwa walaupun mungkin bisa jadi tidak tepat ya. Saya kira kita nggak bisa mendikotomi terkait dengan bapak-bapak, ibu-ibu pelaku judol. Kita nggak tahu juga pelaku judolnya ternyata ibu-ibu pernah nggak kemudian ada data yang menyatakan bahwa hanya bapak-bapak yang melakukan judi online. Iya, benar. Tapi kalau dari analoginya Cak Lis terkait dengan bagaimana gaji dikirimkan ke rekening istri, itu mungkin bisa jadi gitu. Bisa jadi kemudian netizen ini menganalogikan ke situ. Iya, ini PPATK ini juga harus detail kayaknya memberikan data ini. Rekening itu kebanyakan atas nama laki-laki atau perempuan ya. Nah, itu menarik juga itu. Siapa tahu solusinya sesederhana itu. Hanya cukup mengalihkan rekeningnya ke ibu rumah tangga ini. Komentar netizen kadang-kadang ya hal yang sederhana tapi impact-nya besar. Konteksnya besar.
Nah, ini lanjut ke komentar ke-6, Mas. Ini hampir sama kayak yang Mas Faiz tadi jelasan sih di sini. Makanya sebaiknya diberi kail buat lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Iya, itu artinya kemudian ini netizen juga kritis ya, bahwa kita membahas soal judul ya ujung-ujungnya bahwa ke penghasilan masyarakat gitu ya. Penghasilan masyarakat larinya kemudian ke pekerjaan mereka punya pekerjaan nggak gitu ya. Saya yakin mereka yang sibuk punya pekerjaan nggak adalah punya keisengan atau sempat punya waktu untuk iseng-iseng bermain judi gitu ya. Kalau mereka nggak punya pekerjaan ya itulah gambling, gabut ya, gambling, nyari kerjaan juga gambling gitu ya. Nggak belum tentu dapat, ya udahlah yang di depan mata hiburannya yang kemudian dia gunakan waktunya ya. Apalagi judi online kan sangat mudah banget, Mas ya. Kalau zaman dulu mungkin orang judi itu harus datang ke tempat ke kasino atau apa namanya ya, kalau yang kecil-kecil di pasar itu. Kalau sekarang di dalam kamar, di rumah. Nah, apalagi judi online ini juga dibuat seolah-olah itu permainan biasa. Ya kayak game, ya kan? Kayak game ya. Gitu loh. Iya. Game online. Jadi ya itulah, mungkin balik lagi ke komentarnya Pak Menteri tadi soal ketidaktahuan gitu. Bisa jadi dia menganggap bahwa itu dia bermain game gitu ya. Bermain game padahal itu bahwasannya itu judi online gitu. Walaupun bahasa Inggrisnya judi, game juga ya. Game juga. Ini ada komentar nih, Mas. Kalau dikasih kail dan lapangan kerja, maka nggak bisa digunakan suaranya pas pemilu dan pilkada dong. Wah, ini sarkas ini, Mas. Dia menganggap bantuan-bantuan sosial ini digunakan untuk meraup suara. Iya. Ya, ini kan temuan bansos ini ya. Itu kan temuan 2024 ya. Dia 2024. Ketika masa pemilu gitu ya. Makanya kemudian mungkin netizennya berkomentar seperti itu. Gitu loh. Ini kan jadi kritik ya, netizen kepada pemerintah bahwa jangan bansos ini kemudian dijadikan sebagai alat politik. Tapi yang saya lihat kan baru beberapa hari ini juga turun kembali kan, keluar BLT, penyaluran BLT kemudian keluar lagi gitu ya. Kalau kemudian kritiknya dialamatkan pada penyaluran bansos yang pada saat ini ya nggak relevan memang. Relevan gitu ya, karena ini pemilu sudah lewat, ada sudah lewat, betul. Pemilu selanjutnya juga masih jauh ya. Nah ini makanya yang kemudian saya jelaskan itu ya ini upaya dari pemerintah dengan bantuan langsung tunai ini menstimulus gitu ya, bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh dari bawah, daya beli masyarakat kemudian juga bisa naik. Ini kan terkait dengan ekonomi nasional itu mengejar ketertinggalan itu. Oke, kita geser ini, Mas, bahasan ini ada berita juga di DPR ini juga melakukan ini juga terkait berita ini, dia juga mengatakan pemerintah juga jangan gegabah mengambil keputusan nih terkait temuan tadi. Ya, karena bisa jadi itu tadi ya, ada ketidaktahuan atau penyalahgunaan dari data penerima bansos itu tersendiri. Karena ya memang tadi kasihan banget kalau misalkan itu datanya diambil, terus penerima bansosnya itu tadi dia nggak terlibat judul, terus sampai ditarik diputus lah kayak secara langsung kayak gitu. Gimana, Mas, menurut Mas Faiz terkait DPR ini? Iya, penting kemudian pengambilan keputusan atau tindak lanjut dari temuan ini betul-betul dikaji, jangan kemudian sekedar respon pendek gitu ya, tanpa kemudian melakukan kajian yang mendalam bahwa apa yang kemudian dilakukan misalnya oleh Kemensos gitu ya, itu merugikan banyak pihak gitu ya. Kita mungkin kita melihat bahwa apa yang niat baik pemerintah memberikan stimulus berupa bantuan itu agar mereka secara beban terkurangi gitu ya, bahkan mungkin juga secara
ekonomi itu bisa berputar di bawah, dia melihat saat ini lesu terkait dengan nilai daya beli masyarakat, gitu ya. Kemudian distimulus dengan bantuan langsung tunai ini, jangan-jangan kemudian karena respon yang terlalu gegabah atau respon yang terlalu singkat tanpa kemudian melakukan kajian, sehingga apa yang diputuskan menjadi tidak tepat, malah menambah masalah. Oke teman-teman, begitu tadi obrolan kita terkait berita yang viral ini yang mengagetkan bagi saya ya. Ada 500 juta data penerima bansos diindikasikan terlibat judi online. Semua berita udah kita baca, kita ulas, kita bedah bersama. Komentar-komentar dan pendapat-pendapat dari netizen juga udah kita bahas. Semoga ini bisa menambah wawasan kita dan membuat kita semuanya tercerahkan. Jangan lupa like, komentar, and subscribe. Oh, jangan lupa, yang penting itu komentar. Nanti bisa kita bahas juga nih komentarnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.